mengidentifikasi makna dan sebagainya. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semuanya sudah siap dalam proses pembelajaran kali ini ya? Ya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, untuk memimpin doa. Saya dulu ya. Agus Triana, Agus Triani, Anggraini, Donatida. Ya, pembelajaran pada pagi hari ini saya harapkan kalian aktif seperti pada pertemuan yang sudah terlalu. Bagaimana kalian tuh dalam berdiskusi ini benar-benar mencurahkan pikiran untuk bisa memecahkan masalah yang nanti akan dikerjakan pada hari ini. Ya, jadi semua harus aktif ya, karena ada nilainya, ada nilai keaktifan daripada ketika diskusi. Ya. Kemudian pada pembelajaran yang telah lalu, yaitu tentang mengidentifikasi tajwid, itu tidak ada kesulitan dan sudah paham semua ya. Kemarin tentang apa hukumnya IFA, kemudian normal dan sebagainya. Hari ini seperti biasa kita akan membentuk kelompok diskusi ya, seperti biasa. Nanti dibagi 3 kelompok. Ini nanti ada buat LPKD untuk setiap kelompok ya. Jadi yang pertama adalah kalian itu mengidentifikasi makna ya. Maknanya apa saja yang di dalam surat Al-Baqarah, yang di dalam surat Luqman ayat 13 dan surat Luqman ayat 14 ya. Ya, ini sudah saya bagi PKD-nya, kemudian sudah dikasih semuanya dan dikerjakan ya. Sudah ada PKD-nya, kalian nanti misalkan di situ ada Quran yang surat 13 ya. Ini yang NPKD yang surat 13 berarti dari mulai wa iqala Luqman sampai nasyikala dulu nanti sudah dicari kosakatanya, isi kandungannya apa, manfaatnya sebagainya. Kemudian yang ini, yang kelompok 2 itu adalah dari mulai ayat 14 dari wa waswainal insana sampai ilayal masir. Sudah, itu nanti dicari maknanya kosakata seperti apa ya. Misalkan Wawaswainal artinya apa, ilayal masir artinya apa. Jadi kosakata. Kemudian setelah itu kalian itu isi kandungannya apa, kemudian manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu apa, itu sudah dibagi dalam LPKD-nya. Kemudian yang kelompok 3 ini adalah surat Al-Baqarah ayat 83 ya, yang itu bunyinya sudah diidentifikasi maknanya apa, kemudian manfaatnya apa, isi kandungannya apa dalam kehidupan sehari-hari ya. Mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, nanti diresu, kemudian nanti dikerjakan satu persatu dan nanti bisa bertanya dari misalkan dari kelompok 1 yang bertanya kelompok 2, dari kelompok 2 yang bertanya kelompok 1 dan seterusnya. Mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama sebagai perwakilan akan membacakan identifikasi yang telah kami lakukan. Yang pertama, kami mengidentifikasi makna dari Quran surat Al-Luqman ayat 13 perkataannya. Di antaranya
besar. Itu adalah makna perkata yang dapat kami identifikasi. Kemudian, kami juga mengidentifikasi makna dari isi kandungan Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Yang pertama yaitu orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah, karena seorang anak dididik berdasarkan orang tuanya. Kemudian yang kedua, Allah adalah menyebutkan Allah adalah kezaliman yang paling besar, karena kita sangat-sangat ditegaskan untuk tidak menduakan atau zalim terhadap Allah. Yang ketiga, orang tua harus mengingatkan ketika anaknya berbuat zalim. Dan ada bermanfaat dari bagian surat Al-Luqman ayat 13, yaitu manfaat dari surat ini atau ayat ini pada intinya adalah untuk menekan para orang tua untuk menekankan larangan menyekutukan Allah kepada anaknya. Dan ayat ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memberikan arahan kepada anaknya agar dapat bertauhid kepada Allah. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Iya, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, bertanya silakan. Contoh apa ya? Contoh kayak ya? Contoh di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan surat Al-Luqman ayat 12. Contoh Dari dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-harinya. Semisal orang tua itu mengingatkan apabila anaknya belum melaksanakan sholat. Kemudian ketika anaknya ingin bergaul yang tidak baik, orang tua mencegah itu dengan nasihat yang baik. Itu contohnya. Ada lagi? Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata atau perlakuan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma biqil aqwali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 saja. Yang pertama mengidentifikasi makna dari Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. Yang pertama, wawasaina, yang artinya dan kami wasiatkan. Yang kedua, al-insana, manusia. Yang ketiga, yang artinya terhadap orang-orangnya. Hamalatu artinya mengandungnya, umum ibunya, warnan kelelahan, ala atas, wajib kelelahan, ofisol dan dia menyakitinya di dalam Al-Maidah 2 tahun. Ani agar berbakti kepadamu, wali-walidaika, dan kepada orang tuamu, kedua orang tuamu, ini kepadamu, alam padamu, al-masihu tempat terjadi. Yang kedua, menjelaskan makna isi kandungan dari Quran surat Al-Luqman. Allah memerintahkan manusia melalui nasihat Luqman agar tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan menegaskan bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan merawatnya dalam penuh kasih. Yang ketiga, manfaat dari kajian Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terwujudnya saling berjuang dan bersama. Yang kedua, terbiasa lapang dada ketika mendapat nasihat. Yang ketiga, terbiasa bersikap toleran ketika melihat perbedaan. Yang keempat, terwujudnya lingkungan yang jauh dari penyakit sosial. Yang kelima, terwujudnya ketentraman dan kebaikan kehidupan di masyarakat. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wahid akhotna, dan ketika kami mengambil misal Bani Israel, perjanjian Bani Israel, kata buduna illa ilallah, jangan menyembah kecuali Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua sebuah kebaikan, wadil qurba, dan kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, dan ucapkanlah lisani husna kepada manusia kata-kata yang baik, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian sholat, wa atus zakat, dan ditunaikanlah zakat, dan kalian berpaling illa qalilan, kecuali sedikit, minkum wa antum, dan kalian riduna masih menjadi pembangkang. Selanjutnya jelaskan manfaat dari kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah dalam Al-Quran. Berbuat ihsan adalah menentukan kehidupan pola hidup, karena tidak ada manusia dapat hidup sendiri. Maka Allah menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik ihsan kepada siapapun akan menjadi sejurus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnah aturan bagi alam ini, ada jasa dan balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurangnya karena yang lebih hanya perasaan kepada dia. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan oleh adik-adik semua tentang persentase, baik itu surat Luqman ayat 13, ayat 14, dan surat Al-Baqarah ayat 8. Ya. Yang pertama adalah isi kandungan daripada ayat 13 dan ayat 14 surat Luqman. Ya. Coba diperhatikan. Yang pertama, Allah itu memerintahkan manusia melalui nasihat Luqman agar tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan menegaskan bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Dan yang kedua, memberi nasihat dengan bijak akan membawakan hasil yang positif, karena orang yang dinasihati menyadari keberadaan dirinya dan menyentuh. Kemudian untuk ayat yang ke-14-nya, hikmah yang pertama, terwujudnya saling peduli antar sesama. Kemudian terbiasa berlapang dada ketika mendapat nasihat. Kemudian yang ketiga, terbiasa bersikap toleran ketika melihat perbedaan. Kemudian yang keempat, terwujudnya lingkungan yang jauh dari penyakit sosial. Kemudian yang kelima, terwujudnya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian isi kandungan ayat yang Al-Baqarah 83. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Baqarah 83, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saling menasihati agar manusia mengabdi hanya kepada Allah, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Kemudian yang ketiga, mengingat bahwa berbuat baik kepada kedua orang itu merupakan kewajiban yang harus diberikan setiap orang, ya, setiap anak, ya. Nah, itu kewajiban. Kemudian
yang keempat, berbuat baik itu cakupannya luas, bukan hanya ibadah saja, tetapi juga meliputi hubungan sosial masyarakat. Ya, kemudian yang kelima, bergaul dengan manusia. Ya, bergaul dengan manusia harus mengedepankan sopan santun dan akhlak mulia. Yang keenam, hindari sikap umat terdahulu yang banyak dalam pembangkangan dan mengingkari ajaran yang dibawa Rasulnya. Artinya bahwa dari pelajaran-pelajaran umat terdahulu itu kebanyakan itu tidak nurut, ya, tidak patuh terhadap Rasulnya. Makanya kita dalam Islam ini kita harus menuruti daripada kata Rasulullah SAW sebagai nabi kita, Rasul kita. Kemudian yang terakhir adalah hikmah. Ini hikmahnya. Yang pertama, terbinanya hubungan vertikal antara hamba dengan penciptanya, terjalin hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Yang ketiga, tertanamnya rasa empati terhadap sesama manusia, ya, saling peduli, ya. Kemudian yang keempat, terjalinnya silaturahim dengan kerabat dan sanak saudara, sehingga ketika kita berbuat baik kepada kerabat, kemudian sanak saudara, maka hubungan silaturahim itu akan terjalin dengan kuat. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli, karena ada kebaikan-kebaikan di dalam bermasyarakat, sehingga akan terjalin lingkungan masyarakat yang harmonis, tidak ada perpecahan, tidak ada kerusakan, karena orangnya itu tadi selalu menjaga kebaikan, menjaga sopan santun dan akhlak mulia, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bertetangga. Ya. Ya, mungkin itu saja untuk materi selanjutnya. Ya, itu nanti pada pertemuan ke depan kita akan membahas tentang contoh-contoh seperti apa yang berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, menyembah kepada Allah, dan itu nanti materi yang akan kita pelajari di waktu yang akan datang. Ya. Harapan saya mudah-mudahan pada pelajaran